pastinya. Ya, bertemu lagi dengan saya Kakak Stella dan Saya Kak Denis. ya kita mau beribadah sekolah minggu Yes. pada hari ini. Nah, adik-adik kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Boleh berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu Tanganku ke Depan. Adik-adik boleh ikuti gerakannya kakak-kakak ya. Ditiruin ya. Kita mau berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat ini kami bisa melakukan ibadah sekolah minggu walaupun masih dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Kau menyertai kami dimanapun kami berada. Kau kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan yang di rumah? Masih. Sekarang adik-adik pasti pada masih sehat-sehat kan? Ya. Kita harus mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Ya, seperti kesehatan, makanan yang cukup. Itu semua Tuhan yang kasih buat kita. Tuhan Yesus itu sangat baik sama kita. Ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu selanjutnya, Tuhan Yesus baik. Selalu nama Tuhan bagiku.
pujian lagi, adik-adik tetap berdiri ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. God is so good. Good bagi kita semua. Nah, kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu God is so good. Yang belum bisa ikutkan langkahnya ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Lipat tangan kita mau menghadap kehadiran Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami belum bisa berkumpul di gereja untuk melaksanakan sekolah minggu, tapi terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh berikan untuk kami beribadah pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan siapkan hati kami, siapkan pikiran kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan setelah ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal dengan akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Halo. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan berkat yang luar biasa bagi kita semua. Kita diberikan kesehatan, keselamatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun harus beribadah, sekolah minggu secara online, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Ya, tetap semangat, jangan kendor, jangan menyerah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Adik-adik bersama keluarga di rumah tetap dilindungi, dijauhkan dari COVID-19. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kakak Dani bersama Dek Cia di sini, Kak Dani menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kakak Dani antarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang luar biasa bagi kami. Sepanjang malam kami boleh istirahat dengan baik, dengan nyenyak, dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan berikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing pribadi, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat kami terima, dan dapat kami jadikan tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Kakak Dani mau menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Allah itu baik. Adapun yang menjadi ayat terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-1 sampai 21. Nanti adik-adik bisa membaca secara pribadi di rumah. Bagi yang belum bisa membaca, nanti minta tolong sama kakak atau bapak ibu untuk membacakannya ya. Kakak akan membacakan pada ayat yang ke-11 yang demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi adik-adik yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belum kakak menyampaikan firman Tuhan tentang perjalanan Tuhan Yesus, kakak mau bercerita dulu, yaitu tentang dongeng fabel. Dongeng fabel yaitu karakter atau sifat manusia yang diperankan oleh binatang. Adapun yang menjadi judul dongeng fabel ini yaitu tidak usah takut. Ya. Di sebuah hutan hiduplah 5 sahabat. 5 sahabat itu yaitu ada beruang, ada kelinci, ada burung bangau, ada bunglon, yang terakhir ada kura-kura. Ada kura-kura yang terakhir. Kelima sahabat ini mereka selalu bersama-sama, mereka hidup rukun, mereka tidak pernah bertengkar, mereka mencari makan bersama-sama. Jadi mereka saling membantu satu sama lain. Pada suatu hari, kelima sahabat ini mempunyai rencana untuk pergi ke sebuah danau yang jaraknya agak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka berencana berangkat pagi hari. Tetapi ada satu sahabat, yaitu kura-kura. Kura-kura ini merasa takut, merasa khawatir. Kira-kira apa yang ditakutkan oleh kura-kura? Kira-kira kura-kura jalannya lambat. Oh iya, betul sekali. Kura-kura ini kan jalannya lambat, tidak bisa berlari. Kura-kura takut kalau nanti dalam perjalanan dikejar binatang buas, dikejar harimau dan dimakan oleh binatang buas. Kemudian teman-temannya merasa prihatin dengan kura-kura. Mereka mulai berpikir, kira-kira apa ya bisa memberikan keberanian buat kura-kura. Tak lama kemudian si beruang teringat pesan ayahnya. Ayahnya pernah bilang begini kepada beruang, bahwa setiap makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pasti mempunyai alat pelindung diri. Kalau saya beruang itu mempunyai cakar yang tajam, badannya besar. Beruang akan mencakar musuhnya ketika musuhnya datang. Kalau burung bangau dia bisa terbang, juga mempunyai paruh yang panjang, dia bisa mematuk musuhnya. Kalau kelinci dia bisa berlari dengan cepat ketika musuhnya datang. Kalau bunglon kira-kira apa, Dik? Kelebihannya? Bisa berubah warna. Oh, betul sekali. Bunglon itu bisa berubah warna ketika berada di suatu tempat, ketika di pohonan. Itu kan suasananya hijau. Bunglon bisa berubah menjadi warna hijau sehingga musuhnya tidak bisa melihat bunglon. Kemudian mereka berpikir, kira-kira apa ya yang bisa melindungi kura-kura? Lalu kura-kura juga teringat pesan ibunya begini. Ibunya pernah berpesan kepada kura-kura bahwa bangsa kura-kura itu mempunyai kulit yang keras, ya, mempunyai tempurung yang keras. Jadi ketika ada musuh datang, ada binatang buas yang datang, kura-kura bisa sembunyi di balik tempurungnya, sehingga musuhnya itu melihat kura-kura itu seperti batu dan musuhnya akan mengurungkan niatnya untuk melukai kura-kura. Kura-kura sangat berterima kasih pada sahabat-sahabatnya
dan juga teringat pesan ibunya, dan kura-kura merasa lega, kura-kura tidak takut lagi, kura-kura tidak khawatir lagi. Akhirnya mereka bersama-sama pada pagi harinya pergi ke sebuah danau dan mereka berangkat dan pulangnya dengan selamat. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dongeng itu kita bisa belajar bagaimana kita menjalani kehidupan ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena setiap makhluk ciptaan Tuhan termasuk kita manusia itu sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sudah bisa melindungi diri kita sendiri. Yang penting kita yakin dan percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai kita, melindungi kita. Adik-adik, kakak juga akan bercerita tentang perjalanan Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus di Danau Tiberias, ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Adik-adik pernah mendengar ya, mungkin pernah mendengar, kakak-kakak dulu mungkin pernah mengajarkan. Pada suatu hari Tuhan Yesus melaksanakan perjalanan ke Danau Tiberias. Tuhan Yesus ke sana ingin mencari tempat yang sepi. Tuhan Yesus ingin beristirahat bersama murid-muridnya. Tetapi rencana Tuhan Yesus itu diketahui oleh orang-orang banyak yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena sebelumnya Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada orang-orang banyak tentang penyembuhan kepada orang-orang sakit. Sehingga ketika mereka tahu rencana Tuhan Yesus, mereka berbondong-bondong pergi ke Danau Tiberias dan meminta pengajaran kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyambut mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus melakukan pengajaran kepada mereka. Ketika waktu menjelang sore, murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh mereka pulang untuk mencari makanan. Tetapi Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, biarkan mereka di sini, kita yang akan memberikan makan kepada mereka. Murid-muridnya merasa bingung, merasa khawatir. Kira-kira apa yang akan kami kasih kepada mereka? Di sini hanya ada 200 dinar. Kalau untuk memberi roti tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Kemudian murid Tuhan Yesus yaitu Filipus dan Andreas berkeliling mencari makanan. Ketemulah seorang anak yang ketika itu membawa bekal makanan berupa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Anak itu memberikan makanan itu kepada murid Tuhan Yesus dan menghadap pada Tuhan. Andreas berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, ini ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan menyuruh mereka duduk. Tuhan mengambil 5 roti itu dan mengambil 2 ikan itu. Kemudian Tuhan mengucap syukur, Tuhan berdoa, dan Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada semua orang di situ. Dan saat itulah mujizat terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi makanan untuk 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semua orang di situ merasa kenyang, tidak ada yang kekurangan. Bahkan masih ada sisa. Mungkin adik-adik tahu, ada sisa berapa? 12 keranjang. Oh ya betul, masih ada sisa 12 keranjang. Mujizat terjadi, luar biasa. 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi pada saat itu. Dan masih ada sisa 12 keranjang. Kemudian semuanya sudah tercukupi dan mereka bersukaria. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita yang kakak sampaikan tadi, cerita 5 sahabat, dan juga cerita Tuhan Yesus yang memberikan 5.000, memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Mungkin ada yang tahu, adik-adik. Tahu. Apa, adik Tia? Jangan khawatir.
Oh ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Allah itu baik. Ya. Karena Tuhan itu baik. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang penting kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan selalu bersama kita. Adik-adik tidak perlu takut kalau di tempat yang gelap. Kalau di saat hujan ada petir. Ada orang tua yang akan melindungi. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan untuk melindungi anak-anaknya. Ya, tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu melindungi adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut kalau mendapatkan tugas yang banyak, PR yang banyak dari Bapak Ibu guru. Adik-adik tidak khawatir kalau adik-adik menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Adik-adik tidak perlu takut kalau nanti mendapatkan nilai jelek. Kalau yakin, adik yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan nilai yang baik pada adik-adik ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau adik-adik tidak dapat khawatir kalau nanti sekolah mau dapat sangu atau enggak ya. Tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus akan memberkati orang tua adik-adik dan memberikan kebutuhan adik-adik. Ya, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting adik-adik tetap menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada satu lagi pelajaran dari cerita tadi ya. Di situ tadi kan ada anak kecil ya. Ya, ada anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan ya. Ya, anak kecil itu mau memberikan bahan makanannya itu untuk memberikan makan kepada semua orang. Apa yang bisa pelajari dari kisah itu? Ya, mungkin kita bisa belajar dari anak kecil itu. Kita bisa belajar dari anak kecil itu mau berbagi kepada sesama, kepada orang lain. Ya, adik-adik juga harus bisa belajar. Adik-adik harus bisa berbagi kepada teman-teman. Ya, kalau adik-adik mempunyai makan yang lebih, ketika waktu di sekolah mempunyai makan yang lebih, adik-adik kasih kepada teman-teman. Ya, kalau adik-adik mempunyai barang-barang yang lebih, adik-adik bisa membagikan kepada teman-teman. Kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk mengasihi sesama, ya, sesama pada teman-teman. Ya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, dari firman Tuhan ini. Jangan takut, jangan khawatir, kita saling berbagi dan mengasihi. Yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kakak akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Kami bisa belajar saling berbagi kepada teman-teman, pada sesama kami. Kita bisa belajar saling mengasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apabila dalam menjalani kehidupan ini terdapat banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan dari kakak. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih firmannya Kak Vivi. Nah adik-adik, siapa nih yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu? Ya, siapa? Adik yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu bisa dicek di video setelah ini. Ya adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Pasti pada gak sabar kan aktivitasnya apa? Sekarang kita mau
adik-adik untuk persembahannya nanti bisa dititipkan di mama sama papanya ya. Nanti bisa dititipkan di majelis di kelompok masing-masing. Nah, nanti disalurkan di gereja, atau kalau mau kirim rekening bisa disalurkan di rekening di bawah ini. Ya adik-adik, gak kerasa nih kita udah mau selesai ibadah sekolah minggu ini. Sekarang kita mau nyanyi dulu satu buah lagu Allah Itu Baik. Ya. Udah berdiri semuanya? Tuhan Yesus memberkati.